Apakah kalian penasaran gimana caranya coloring rambut yang seperti ini menjadi seperti ini? Jika kalian penasaran, silahkan tonton video ini sampai habis dan usahakan untuk tidak di skip ya, supaya kalian tidak ketinggalan informasi penting dalam video ini. Hai guys, selamat datang kembali di Free Driving Indonesia. Dan di video kali ini saya akan ajari kalian cara finishing coloring kalian ya, khususnya di bagian rambut ini karena bagian rambut belum saya warnai. Nah, karya-karya saya yang saya upload di Facebook, di grup-grup Facebook dan juga di Instagram itu banyak yang nanya dan banyak yang berkomentar gimana cara coloring seperti itu, dan diminta untuk buat tutorialnya. Jadi saya bikinin aja tutorialnya. Sebenarnya caranya cukup mudah dan tidak sesulit seperti yang kalian bayangkan. Nah, jika kalian mengikuti instruksi saya dalam video ini, maka kalian nggak akan kebingungan. Jika kalian masih kebingungan, kalian bisa pause videonya atau ulang-ulang videonya, atau kalian bisa download aja video ini. Dan ingat guys ya, nggak ada kata nggak bisa, tapi yang ada adalah kata belum bisa. Dan saya juga merupakan amatiran sebelum bisa seperti sekarang. Nah, oke, langsung saja ke tutorialnya ya. Oke, ada dua proses yang harus kalian lalui, yaitu proses coloring dan proses sanding. Nanti akan saya bahas tentang dua istilah ini di akhir video ya, jadi jangan skip videonya. Nah, kita masuk ke proses yang pertama, yaitu coloring terlebih dahulu. Dan untuk coloring seperti biasa, kalian masuk ke menu layer seperti ini, kemudian kalian tambah layernya. Dan jika sudah tambah layernya, ingat ya, kalau coloring itu layer land art ini harus berada di paling atas, jangan di paling bawah guys ya. Pokoknya jika pengen coloring, layer coloring harus berada di bawah layer land art. Jika enggak, hasilnya akan jelek. Kalau nggak percaya, coba aja sendiri. Nah, setelah itu kalian bisa pilih warnanya. Untuk warnanya di sini saya akan kasih warna coklat aja ya. Jadi kita pakai warna yang soft aja terlebih dahulu. Jadi pakai warna yang soft ya. Warna soft itu adalah warna yang pudar di sini ya guys ya. Nah, kita pakai warna yang soft dulu seperti ini. Nah, ini udah cukup ya, sekiranya di tengah-tengah seperti itulah ya. Dan setelah itu kita coloring aja. Nah, untuk coloringnya di sini saya akan pakai ember cat ya. Kenapa saya pakai ember cat ya, karena land art saya ini udah bagus, jadi saya nggak perlu pakai yang kuas. Kalian juga bisa coloring pakai kuas juga. Dan cek lagi ya, biasanya itu kalian jika coloring itu salah milih layer seperti ini, nah itu akan membuat coloring kalian nggak kelihatan, atau mungkin malah nggak ada coloringnya sama sekali, atau mungkin malah salah coloring di bagian tertentu. Nah, untuk memindah layernya kalian bisa gunakan ini ya, yang saya tekan ini, yang ada di bagian kanan ini ya, itu ada 3 garis. Kalian bisa tap, tahan, kemudian kalian tinggal geser-geser aja. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat video saya yang menjelaskan tentang fitur layer dan apa guna layer folder. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke coloringnya aja. Kita coloring semuanya dulu. Nah, seperti ini nggak apa-apa ya guys ya, nanti kita rapikan. Setelah itu dirapikan, nah kita hapus. Oke, selesai. Jika sudah selesai, kita rapikan ya. Kalau rapikan menggunakan dip pen kasar ya guys ya. Nah, oke, udah jadi, udah saya rapikan semua. Dan sekarang kita masuk ke proses yang kedua, yaitu proses sanding ya guys ya. Untuk proses sanding ini sebenarnya mirip seperti coloring ya, cuman beda dikit doang gitu. Jadi untuk sandingnya kita masuk ke menu layer, kemudian kalian tambah layer, kemudian kalian pangkas ya. Oh ya, jika kalian belum mengetahui tentang fitur pangkas ini, atau kalian masih nanya-nanya gitu tentang fitur pangkas ini, kalian bisa lihat video saya yang menjelaskan tentang fitur pangkas ini ya, yang ada di video tentang pembahasan fitur layer. Nanti akan saya taruh linknya di deskripsi, jadi kalian tinggal klik aja, nggak usah repot-repot buat cari ya. Nah, jika sudah selesai seperti ini ya, sudah kalian pangkas, kalian langsung masuk ke menu blend mode ya. Ada tulisan normal itu yang saya tunjuk itu, kalian tinggal tap aja. Kemudian kalian gunakan yang blend mode di bagian pergelap dan pilih yang gandakan ya. Pilih yang gandakan. Kemudian kalian tinggal blok aja semua.
dengan menggunakan ini ya, belatipan kasar. Kalian gunakan belatipan kasar untuk mengblok semua bagian ini rambutnya ya. Nah seperti ini. Nah jika sudah selesai semua, kalian tinggal ubah ke bagian penghapus, dan kemudian untuk bagian penghapus ini ya, kalian tap aja icon yang saya tunjuk itu ya, yang ini. Kemudian kalian gunakan di pen kasar atau pen fade, terserah kalian mau pakai yang mana. Di sini saya akan pakai di pen kasar aja karena lebih kelihatan gitu garisnya ya. Jadi kita pakai yang ini aja, dan kemudian kita tinggal hapus bagian-bagian yang terkena cahaya, atau istilahnya adalah glowingnya lah, seperti itu ya. Jadi yang terkena cahaya yang mana dan yang terkena gelap yang mana, itu inti dari sanding. Tapi yang ini kita tentukan yang terkena cahaya dulu, jadi jangan yang gelapnya dulu. Nah gimana caranya bang biar lebih mudah? Nah ini ada tipsnya ya guys ya, makanya jangan di skip. Nah untuk di ini di penentukan cahayanya, pencahayaan ini, itu kalian tinggal mulai dari bagian pinggir. Jadi kalian bisa tentukan dulu bagian mana yang ingin terkena cahaya ya. Misalkan saja di sini adalah sebelah kiri yang akan terkena cahaya. Jadi kalian tinggal bikin seperti ini aja, tinggal gores seperti ini ya guys ya. Oh ya, aktifkan stabilisatornya ya guys ya, seperti ini ya, aktifkan juga. Ini ada di 2, kemudian panjang awal panjang akhirnya ada di 40. Kemudian bentuk pudarnya ada di bagian linear seperti ini yang lancip ya. Dan jika sudah selesai seperti ini, kalian tinggal gores-gores saja seperti ini guys. Nah perhatikan saat saya menggambar seperti ini ya. Jadi kalian tinggal bikin seperti ini aja. Jadi makin ke tengah itu makin kecil seperti ini ya. Nah jadi seperti ini ya, cukup kalian gambar seperti ini aja itu udah bagus ya guys ya. Kemudian lanjut ke bagian bawah seperti ini ya, sama ya, bagian pinggir dulu seperti ini. Kemudian kalian tinggal gores-gores. Nah oke guys, udah jadi seperti ini aja, nggak usah banyak-banyak ya, nanti kelihatan lebay. Dan kemudian di bagian pinggir-pinggir ini juga kalian kasih ya, seperti ini. Nah jadi di sini saya akan jelaskan caranya, intinya seperti ini guys ya. Jadi di bagian yang terkena cahaya lebih dulu seperti ini, di bagian pinggir itu lebar guys, lebar, jadi lebar ada banyak. Kemudian semakin ke tengah itu semakin menyusut seperti ini. Dan kemudian kalian bisa lanjut lagi ya, seperti ini ya, kalian tinggal bikin seperti ini. Kalau bikin yang kayak ginian itu kalau bisa diberi renggangan ya guys ya, diberi renggangan. Kemudian semakin ke sana ya, semakin ke pinggir itu akan semakin lebar. Nah pokoknya intinya seperti itulah. Dan kalian bisa lihat yang paling dominan itu yang mana ya guys ya. Yang paling dominan itu yang mana. Misalkan saja yang ini lebih lebar, maka yang ini jangan dibikin sama lebarnya, atau dibikin lebih lebar dari ini ya. Jadi kalian tinggal bikin lebar dikit aja. Nah ini udah cukup. Dan jika ada yang kosong seperti ini ya, misalkan saja di bagian sini itu kan kosong, nah, kalian bisa tambahi sedikit. Nah seperti ini aja. Oke seperti ini ya, seperti ini aja udah cukup guys. Kemudian yang lainnya juga ya seperti ini, karena cahayanya dari arah kiri, maka yang paling kalian fokuskan adalah bagian kirinya. Nah, seperti ini ya. Yang ini juga kalian bisa gunakan cara yang sama. Oke seperti ini. Dan ini udah selesai, dan kita masuk ke
langkah berikutnya ya untuk sandingnya. Jadi kalian tambah layer lagi, kemudian kalian tinggal pangkas saja seperti ini ya. Kemudian kalian masuk ke blend mode lagi yang bergelap, lalu kemudian kalian gunakan yang gandakan seperti ini. Nah untuk warnanya kalian nggak perlu ubah-ubah ya guys ya, cukup gini aja. Nah jika sudah seperti ini, kalian tadi ada di penghapuskan, kalian ubah ke kuas, fitur kuas lagi, dan ubah kuas kalian ke ini dia, di pen kasar ya guys ya. Ya saya selalu menggunakan di pen kasar. Nah oke, jika sudah selesai, kemudian kalian tinggal gores-gores sedikit aja untuk menentukan bagian yang gelapnya. Jika tadi bagian yang terang, sekarang kita tentukan bagian yang gelapnya. Bagian yang gelapnya seperti di bagian sini ya, ini rambut bagian dalam. Jadi kita bikin lebih gelap. Nah kenapa kok saya bikin pakai di pen kasar ya guys ya. Ya ini karena supaya agak ada sedikit teksturnya lah ya, kayak gini lah ya. Nah kayak gini, jadi nggak full gitu hitamnya. Nah bagian dalam seperti ini. Oh iya, jangan lupa untuk aktifkan stabilisatornya ya guys ya. Seperti ini, kalian bisa tiru seperti yang saya bilang tadi. Kemudian kalian tinggal gores gini aja ya. Nah di bagian line art seperti ini, pinggir-pinggir line art seperti ini aja ya, tapi jangan terlalu banyak ya. Nah seperti ini biar lebih variatif guys ya. Nah kalian bisa gores sesuka hati sebenarnya guys ya, nggak ada aturan untuk ini. Nah biar kelihatan seninya lebih kelihatan gitu ya, karena setiap orang memiliki gaya gambar yang beda-beda, jadi nggak ada aturan untuk bagian ini. Pokoknya aturannya cuma cukup satu, yaitu kalian tinggal gores-gores saja yang ada di sekitar garis ya, sekitar garis line art seperti ini. Nah nanti akan bagus sendiri guys. Nah, seperti ini ya. Nah ini tepat di tengah-tengah rambut, kalian bisa kasih seperti ini. Nah oke, udah jadi guys ya. Nah jadi seperti ini, kalian tinggal gores-gores sedikit aja di bagian-bagian yang sekiranya berada di dekat-dekat line art seperti inilah garis-garis ya. Jadi jika kalian bikin rambut, kalian juga harus kasih line art di bagian tengahnya ya, jangan cuma di bagian pinggir doang. Nah oke, ini udah selesai ya, udah selesai. Jadi kita masuk ke sanding berikutnya ya. Untuk menentukan yang kegelapan berikutnya, kalian tinggal tambah layer, kemudian kalian tinggal pangkas saja seperti ini lagi. Kalian masuk ke blend mode gandakan lagi, dan kemudian ubah kuas kalian ke brush. Gunakan airbrush normal aja ya, seperti ini. Kemudian kalian tinggal gores saja bagian kanannya ya, karena ini adalah bagian kiri yang gelap ya, maksud saya bagian kiri yang terkena cahaya, jadi bagian kanan adalah yang gelap seperti ini guys ya. Nah oke, udah jadi ya, jadi lebih kelihatan menarik gitu. Nah kemudian langkah terakhir, kalian tinggal tambah layer lagi ya. Jadi butuh banyak layer sebenarnya jika pengen gambar kalian bagus. Kemudian kalian pangkas lagi ya, kalian pangkas lagi. Kemudian kalian masuk ke menu blend mode ya. Kali ini gunakan pencerah untuk menambahkan cahaya. Untuk menambahkan cahaya kalian bisa pakai yang menambah ini ya. Ini supaya coloring kalian itu lebih bersinar gitu, kayak glowing. Ya jika kalian kebingungan pakai blend mode ini, saya sudah buatkan videonya tentang cara menggunakan blend mode ini ya. Jadi kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Nah oke, sekarang kita tentukan cahayanya. Nah sekarang gimana cara nentuin cahayanya Bang? Nah cara nentuin cahayanya itu kalian tinggal ikuti saja garis yang kalian bikin ini ya, garis yang kalian sudah bikin ini. Nah yang ini nih, kalian tinggal tap aja ya, seperti ini. Kalian tinggal usap-usap aja seperti ini. Nah kenapa kok saya pakai yang apa itu namanya, yang warna yang sama, kok enggak saya geser-geser guys ya.
Itu supaya kalian lebih mudah ya. Sebenarnya digeser-geser juga bisa guys ya, kalian atur warnanya ini sesuka hati. Tapi lebih mudah jika kalian pakai cuman satu warna aja ya. Nah kalau kalian pakai blend mode, syaratnya ya harus pakai warna yang pudar seperti ini biar hasilnya lebih bagus. Nah oke, kita lanjut ya guys ya. Nah jika kalian pakai warna yang sama dengan warna rambutnya, nanti cahayanya itu akan mengikuti warna rambutnya ya guys ya, jadi kelihatan lebih bagus. Jika kalian pakai warna putih, itu nanti cahayanya akan putih jadinya. Nah untuk yang kecil-kecil seperti ini jangan lupa untuk kalian ubah ukurannya ya, jadi lebih kecil juga ya. Nah seperti ini. Oh ya, kalau kasih blend mode seperti ini tuh jangan terlalu banyak ya guys ya, nanti hasilnya jelek. Nah bisa kalian lihat hasilnya ya, jadi lebih berkilau atau bersinar. Nah oke guys, sudah jadi cukup gini aja sebenarnya, jadi nggak usah kalian otak-atik lagi. Ini udah bagus dan nggak terlalu lebay juga, jadi ini udah pas menurut saya. Nah kalian juga bisa tambah-tambahin sedikit ya jika kalian pengen yang lebih gitu. Nah sekarang untuk permasalahannya, pengertian antara coloring dan juga sanding itu seperti apa ya. Nah untuk masalah sanding ini sebenarnya masih banyak yang simpang siur ya. Ada yang bilang kalau sanding itu sama dengan coloring, sanding itu ya coloring itu. Nah tapi kalau di dunia digital ya guys ya, kalau kata teman saya, kalau 2 dimensi sanding itu memang menggunakan coloring juga karena menggunakan warna. Tapi kalau di 3D dashing atau digital yang basisnya 3D, itu sanding itu lebih menggunakan efek, bukan menggunakan coloring guys. Jadi saya akan ambil contoh untuk sanding dan coloring ini menggunakan fitur warna ini ya. Untuk fitur warna ini, kalau coloring itu lebih ke mengarah ke gradiasi. Jadi misalkan saja kalian bisa lihat yang lingkaran ini, yang bagian samping ini, kalian bisa lihat antara bagian merah sampai ke ungu atau bagian merah sampai ke kuning. Nah ini adalah gradiasi coloring. Jadi jika kalian coloring ya kalian pakai itu. Nah jika coloring ya pakai coloring atau pakai warna asli seperti ini ya. Nah dan kemudian untuk sanding itu apa? Untuk sanding kalian bisa ambil contoh sebagai kotak yang ada di tengah ini. Sanding itu bisa dibilang mirip dengan gradiasi ya, cuman untuk gradiasinya itu lebih ke arah cahaya dan kegelapan, jadi nggak ke coloring. Kalau coloring seperti ini lebih ke warna ya, jadi dari warna merah ke warna kuning seperti itu. Jadi seperti itu penjelasannya ya. Jadi kalau sanding itu lebih ke menentukan arah cahaya, kalau coloring itu menentukan warnanya. Jadi untuk arah cahaya ini sebenarnya bebas, warnanya mau pakai apa. Kebanyakan sih biasanya pakai warna yang pudar ya, yang kuning seperti ini. Nah sandingnya itu, kalau sanding itu seperti ini ya, dari yang pudar menuju ke yang gelap seperti ini. Nah itu bisa dikatakan sanding. Kalau di digital kalau masalah 2 dimensi ya, gambar 2 dimensi, mungkin sanding masih menggunakan warna. Tapi kalau di dunia 3D dashing atau digital yang 3D itu menggunakan efek guys. Efek, jadi menentukan arah cahayanya dari mana. Seperti itulah sanding ya. Jika kalian sudah paham, mungkin sudah waktunya saya untuk menutup video ini ya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Nah kenapa kok saya bilang cara ini cukup mudah dan gak rumit? Karena saya hanya mengulang cara yang sama hingga beberapa kali aja, jadi bisa dibilang ini cukup mudah. Untuk kalian para pemula pun, jika kalian mengikuti instruksi saya dari awal, pasti kalian bisa mengikutinya ya, walaupun nggak semua orang bisa mengikutinya secara langsung ya, jadi harus ada latihan dulu hingga beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Nah jika kalian skip videonya, mungkin kalian akan kehilangan informasi kecil yang cukup berharga juga ya. Nah jadi terima kasih karena telah menonton video ini sekali lagi ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan like aja. Jika kalian para pengunjung baru, kalian bisa subscribe jika kalian mau. Untuk tutorial yang lain ada di playlist, kalian bisa cari semuanya lengkap.
Nah, jika kalian pengen tahu kegiatan tentang channel ini atau mungkin berita mengenai channel ini, kalian bisa follow akun Instagram saya, dan kalian juga bisa kunjungi akun DeviantArt saya jika kalian pengen download gambar-gambar saya atau karya-karya saya. Ya, karya saya ya saya upload di sana semua. Biasanya setelah saya upload di YouTube, saya akan upload di DeviantArt. Linknya ada di deskripsi semua, jadi kalian tinggal klik aja ya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.